Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu dengan judul Kolerasi, Kehati dengan SDGs dan Metode dan Strategi Konservasi Kehati Kayu Ulin atau Eushidaroxylon, Zawagiri, Teizmi, dan Bin. Baiklah, di sini ada nama kelompok, yaitu beranggota Olivia Rifahayati, Riz Esra Nababan, Adelia Klarin Christina, Beni Syahrian Henry, dan saya sendiri, Fadia Amara Devrangeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi pohon kayu ulin. Nah, pohon ulin atau belian itu tersebar secara alami di Sumatera, Kalimantan, Bangka Belitung, Kepulauan Sulu, dan Filipina. Nah, di Sumatera dan Kalimantan ulin tersebar luas secara berkelompok sebagai bagian dari hutan di Pterocarpa dan juga pada beberapa wilayah tertentu itu mampu membentuk jenis dominan tunggal. Selanjutnya itu ulin biasanya tumbuh pada hutan primer daratan rendah sampai dengan ketinggian 400 mdpl dan juga dapat tumbuh pada hutan sekunder tua. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Baiklah, untuk pemanfaatan sumber daya kayu ulin sendiri itu telah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Nah, kayu ulin ini sangat kuat dan sangat awet, juga digunakan untuk jembatan terutama di pedalaman, bangunan untuk pelabuhan atau dermaga di pinggir sungai dan pantai, sebagai tiang listrik, sebagai tiang telepon, sebagai turap yang dipakai di tepi sungai, untuk pagar perkebunan atau pekarangan rumah. Kayu ulin ini juga digunakan untuk ukiran, patung, dan ornamen yang diletakkan di depan rumah adat atau bangunan kantor. Untuk di Hong Kong dan di Cina sendiri, kayu ulin ini dibuat sebagai sumpit. Kepentingan pembangunan berkelanjutan berbasis SDG. SDG merupakan salah satu hal yang paling penting dan fundamental untuk terlaksananya suatu pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan lingkungan hidup dan kehati Sehubungan itu, pengelolaan lingkungan hidup dan kehati sudah saatnya ditangani dengan beberapa alasan, yaitu kehati eksistensinya harus perlu dijaga karena merupakan kunci dari siklus makhluk hidup, termasuk manusia dalam alam semesta ini tentang ekosistem. Menurut Alice Jawana dan Murining Tias, SDG bertumpu pada 3 pilar, yaitu pilar sosial yang berupa pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial, pilar ekonomi berupa pembangunan ekonomi, dan pilar lingkungan yang termasuk keanekaragaman hayati. Dan ketiga pilar tersebut topang oleh landasan institusi tata kelola. Ketiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 SDG yang diurai dalam 169 target sasaran dan 241 indikator yang saling mengaruhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Benny. Baik, yang selanjutnya itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati yang harus dikonservasi. Di sini kami mengambil salah satu contohnya itu kayu ulin ataupun Eushidaroxylon zawagiri. Kenapa kami mengambil dari kayu ulin sendiri? Yang pertama itu lamanya waktu tumbuh serta rendahnya lulus hidupan anakan dari kayu ulin sendiri, di mana dengan di sini populasi dari kayu ulin sendiri menurun. Yang selanjutnya itu kegiatan eksplorasi yang berlebihan, di mana tanpa diimbangi pelestarian turun membuat kayu ulin punah dalam waktu dekat. Bahkan dari lembaga IUCN di tahun 2016 pernah menyebutkan bahwa status konservasi dari kayu ulin sendiri itu sebagai kategori rawan ataupun vulnerable, yang berarti masuk dalam kategori kepunahan dalam waktu dekat seperti itu. Selain dari IUCN, CITES dari tahun 2016 juga menyebutkan bahwa kayu ulin termasuk ke dalam daftar apendik 2 ataupun yang dikenal dengan flora yang hampir punah dan tidak bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizna Baban. Baiklah, selanjutnya ada metode dan strategi konservasi yang dapat digunakan.
Adapun cara untuk mengkonservasi ulin dan beberapa strategi yang dapat digunakan mengingat dengan kondisi kelangkaan ulin yaitu konservasi in situ. Konservasi ulin secara in situ sangat diperlukan agar kelestarian jenis pohon ulin dapat terjamin. Beberapa lokasi hutan ulin alami yang tanaman ulin di habitat alaminya yang dapat digunakan untuk konservasi in situ, di mana pemerintah telah menetapkan sumber benih ulin atau tegakan benih ulin teridentifikasi di 5 lokasi, 2 lokasi di Pulau Sumatera, dan 3 lokasi di Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada konservasi ex situ. Adapun upaya yang dilakukan adalah penanaman dalam rangka konservasi ex situ. Jenis pohon ulin telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Lokasi konservasi ex situ jenis ulin antara lain terdapat di Hutan Penelitian Sumberwingin Bondowoso yang terdapat di Jawa Timur, dan Arboretum Pusat Penelitian dan Pembangunan Konservasi dan Rehabilitasi Bogor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amara. Baik, di sini teman-teman dan Bapak, kita bisa melihat bahwa parameter ukur itu ada dibagi menjadi 4. Kelompok kami mengambil yaitu yang pertama, sifat keawetan alami kayu. Nah, itu diukur untuk mengetahui kemampuan alami kayu untuk bertahan terhadap serangan yang dilakukan oleh berbagai agen penyebab kerusakan kayu, yaitu baik faktor biotis, yaitu ada rayap, kumbang, bubuk, jamur, cendawan, dan bakteri, maupun faktor abiotisnya itu adalah suhu, cahaya, suhu, cuaca, sinar matahari, dan kelembapan. Serta di dalam pemakaiannya itu, di dalam pemakaian, sehingga menentukan panjang pendeknya umur pakai pada kayu. Nah, di sini semakin panjang umur pakai kayu, maka semakin tinggi sifat keawetan pada kayu. Yang selanjutnya itu ada sifat kekuatan kayu. Nah, diukur untuk kemampuan alami kayu untuk menahan atau mendukung beban maksimum. Beban maksimum yang menumpunya, baik beban cenderung untuk melengkungkan kayu, menarik kayu, dan juga menekan kayu maupun menggeser bagian-bagian pada kayu. Semakin besar kekuatan kayu untuk menahan beban yang menumpunya, maka semakin tinggi kekuatan alami pada kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Benny. Baik, untuk selanjutnya yang dijadikan parameter ukur dari sebuah kayu yaitu sifat dari pengerjaan kayu itu sendiri. Yang pertama ada tingkat kesukaran atau kemudahan kayu untuk dikerjakan dalam berbagai proses dari pemotongan. Yang selanjutnya itu ada tingkat kekasaran ataupun kecacatan dari sebuah permukaan kayu. Kehalusan bidang potong pada kayu yang setelah dihasilkan mengalami proses pemotongan itu sesuai dengan tujuannya. Proses pekerjaan ini sesuai dengan yang dilakukan, ya, mulai dari penggergajian, penyerutan, pembentukan, perautan, pengukiran, pembubutan, pemboran, dan pengamplasan. Untuk yang selanjutnya ada parameter ukur yaitu sifat dari keindahan kayu itu sendiri. Adapun yang ukur di sini adalah mulai dari warna, corak, dan tekstur yang dimiliki oleh kayu tersebut. Kayu yang berwarna semakin mencolok ataupun semakin bervariasi dan berkonfigurasi, maka kayu itu memiliki nilai keindahan yang semakin tinggi, seperti itu. Di dalam konteks ini, sifat keindahan kayu itu dibagi antara 2. Kayu yang memiliki nilai keindahan yang tinggi dan kayu yang biasa. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dan kami paparkan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4.